Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. PSG tak akan memohon-mohon agar Neymar dan Mbappe bertahan. Neymar dan Kylian Mbappe belum juga menaikkan kontrak baru. Paris Saint-Germain menyebut pembicaraan terus berjalan tapi tak akan memohon-mohon agar bertahan. Kontrak Neymar dan Mbappe dengan PSG akan habis di waktu yang bersamaan, yakni Juni 2022 mendatang. Dengan sisa kontrak hanya sekitar 1,5 tahun, PSG dalam posisi kurang menguntungkan. Jika perpanjangan kontrak tak menemui titik temu, juara Liga Prancis itu tidak bisa dipaksa untuk menjual dengan harga diskon jika tak ingin kehilangan pemain secara cuma-cuma tahun depan. Mario Mandzukic resmi jadi pemain AC Milan. AC Milan secara resmi menuntaskan transfer Mario Mandzukic. Striker veteran Kroasia itu direkrut sampai akhir musim 2020-2021 dengan opsi perpanjangan semusim. Mandzukic bergabung Rossoneri secara bebas transfer setelah meninggalkan klub Qatar Al Duhail karena pemutusan kontrak lebih awal. Pesepak bola berusia 34 tahun itu sudah tiba di kota Milan sebelum menjalani tes medis di klinik La Madonnina pada Senin 18 Januari 2021. Di AC Milan, Mandzukic dipastikan akan mengenakan nomor jersey 9. Tantangan bagi Mario Mandzukic karena belum ada pemain lain yang sukses memakainya sejak disandang legenda sepak bola Italia, Filippo Inzaghi. Juventus wajib bangkit di Piala Super Italia. Juventus tumbang di derby di Italia dalam lanjutan Serie A akhir pekan kemarin. Kekalahan itu mengganjal langkah Juventus untuk menembus 4 besar klasemen Liga Italia. Juventus selanjutnya akan menghadapi Napoli di ajang Piala Super Italia Kamis 21 Januari 2021, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Alessio Tacinardi memperingatkan Juventus agar tak menyia-nyiakan laga tersebut. Kekalahan dari Napoli hanya akan membuat Juventus makin kesulitan. Kalau siapapun bertanding dengan keraguan itu sulit. Pertama, Anda harus menemukan kunci ke Ronaldo, karena saya tidak suka senyum Ronaldo setelah gol kedua Inter, ujar Tacinardi seperti dilansir Football Italia. Zlatan Ibrahimovic terus bikin pelatih Milan terkejut. Zlatan Ibrahimovic terus memberi kontribusi maksimal untuk AC Milan. Zlatan Ibrahimovic memborong 2 gol kemenangan Milan saat bertamu ke Sardegna Arena. Penampilan Ibrahimovic itu membuat Pioli berdecak kagum. Taktik Milan disebutnya menjadi lebih banyak dengan kembalinya pemain asal Swedia itu. Dia masih terus membuat saya terkejut, meski saya saat ini sudah mengenalnya dengan baik. Kami selalu mengharapkan kemampuan terbaiknya, tapi hari ini dia melakukan sesuatu hal terbaik lebih dari itu, kata Pioli dilansir Reuters. Fikayo Tomori sempurna untuk Milan. AC Milan sedang berusaha merampungkan transfer Fikayo Tomori. Milan sedang bernegosiasi untuk transfer Tomori di bursa transfer Januari ini. Pembicaraan dengan Chelsea dan sang pemain sudah mencapai tahap lanjut, tinggal menuntaskan detail-detail. Maldini yang kini menjabat sebagai direktur keolahragaan AC Milan menyebut Tomori sudah diincar sejak musim panas lalu. Baru 23 tahun, Tomori dinilai cocok dengan Milan yang sedang membangun skuad untuk masa depan. Lionel Messi resmi dihukum 2 pertandingan. RFEF yang mengontrol masalah kedisiplinan di Spanyol telah memutuskan bahwa Messi hanya akan mendapatkan skorsing 2 pertandingan saja, sebab ofisial pertandingan dan RFEF telah memutuskan bahwa tidak ada agresi dari Messi, yang berarti hukuman standar akan diterapkan. Presiden Komite Kompetisi, Chairman Perez, adalah orang yang diberi tanggung jawab tunggal untuk mengeluarkan keputusan perihal aksi Messi tersebut, sebab RFEF hanya memimpin urusan Liga di Spanyol. Sedangkan pelanggaran Messi terjadi di ajang Piala Super Spanyol. Fulham versus Manchester United, Solskjaer tak akan istirahatkan Bruno Fernandes.
Manchester United bakal bertandang ke markas Fulham. Jelang pertandingan yang akan dimainkan Kamis 21 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat tersebut, Ole Gunnar Solskjaer menegaskan ia akan kembali mengandalkan Bruno Fernandes. Sebenarnya cukup bisa dimaklumi mengapa Solskjaer tak ingin memarkir Bruno. Untuk tetap menjaga asa bertarung memperebutkan gelar juara, Manchester United dituntut untuk selalu menampilkan performa terbaiknya dan memetik kemenangan. Maka dari itu dibutuhkan kehadiran Bruno di atas lapangan untuk membantu. West Ham versus West Brom, The Hammers amankan poin penuh. Dalam pertandingan yang berlangsung di London Stadium, West Ham yang bertindak sebagai tuan rumah memang tampil menekan sejak menit awal. Namun The Hammers baru bisa mencetak gol di penghujung babak pertama melalui aksi Jarrod Bowen. Across Soufal is arriving and there's the goal right on the stroke of half. Memasuki babak kedua, West Brom menyamakan kedudukan di menit ke-51 lewat Matheus Pereira. Pereira, and he's done it for West Bromwich Albion too. Memasuki menit ke-66, tim tuan rumah kembali unggul melalui aksi Michail Antonio. To lay this ball in, laid back and Antonio with a very clever. Gol tersebut menjadi yang terakhir di pertandingan ini. Skor 2-1 untuk kemenangan West Ham menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, West Ham menduduki posisi ke-7 dengan koleksi 32 poin dari 19 pertandingan, sedangkan West Brom masih berkutat di zona degradasi dengan raihan 11 poin. Leicester versus Chelsea, bungkam Chelsea, The Foxes gusur MU dari puncak klasemen. Duel Leicester versus Chelsea berlangsung di King Power Stadium. The Foxes berhasil mengejutkan The Blues di menit ke-6 setelah Wilfred Ndidi berhasil menceploskan gol ke gawang Edouard Mendy. Memasuki menit ke-41, James Maddison mampu memperbesar keunggulan. Memasuki babak kedua, tak ada tambahan gol tercipta. Skor 2-0 untuk kemenangan Leicester menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Leicester berhasil merebut puncak klasemen dari United. Sementara, Chelsea melorot ke peringkat ke-8 dengan raihan 29 poin. Hasil La Liga hari ini, Real Valladolid bermain imbang 2-2 dengan LC, Cadiz bermain imbang 2-2 dengan Levante, Alaves kalah 1-2 dari Sevilla. Bayer Leverkusen tumbangkan Borussia Dortmund 2-1. Bayer Leverkusen menang dengan skor tipis 2-1 saat menjamu Borussia Dortmund dalam lanjutan matchday ke-17 Liga Jerman 2020-2021. Leverkusen mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-14 melalui gol Moussa Diaby. This is Bailey over the top for Diaby. It's Moussa Diaby. Dortmund baru bisa menyamakan skor di menit ke-67 melalui gol Julian Brandt. Leverkusen caught in possession. Julian Brandt. Di menit ke-80 Leverkusen kembali unggul lewat gol Florian Wirtz. Leverkusen break with Diaby and there's so much space now for Florian Wirtz. Tambahan 3 angka ini membuat Leverkusen naik ke posisi kedua dengan torehan 32 poin, sedangkan Dortmund berada di posisi keempat dengan 29 poin. Hasil Bundesliga hari ini, Mönchengladbach menang 1-0 atas Werder Bremen, Mainz kalah 0-2 atas Wolfsburg, Hertha Berlin kalah 0-3 atas Hoffenheim. Sampai saat ini, top skor masih dipegang oleh Robert Lewandowski dengan 21 gol dan diikuti oleh Andre Silva, Erling Haaland, dan Wout Weghorst dengan 12 gol. Balikan dengan Schalke 04, ex-AC Milan mengemban misi mulia. Ex-AC Milan, Klaas-Jan Huntelaar, resmi bergabung kembali dengan Schalke 04 di bursa transfer musim dingin Januari 2021 demi membawa tim berjuluk The Royal Blues tersebut bertahan di Bundesliga Jerman. Sebelumnya, Huntelaar pernah membela Real Madrid dan AC Milan setelah moncer bersama Ajax Amsterdam. Namun kepindahan kedua tim papan atas tersebut malah membuat karirnya meredup. Meski begitu, 1 dekade berselang namanya menjadi perbincangan. Kini kepulangannya ke Schalke pun diiringi misi mulia. Huntelaar yang kini berusia 37 tahun mengaku ingin membuat tim yang pernah ia bela ini bertahan di Bundesliga Jerman.
Kembalinya Huntelaar ke Schalke pun membuka memori indah di masa lampau. Dari 240 pertandingan bersama Schalke, Klaas-Jan Huntelaar telah mengemas 126 gol dan 35 assist atas namanya. Luka Jovic moncer lagi di Eintracht Frankfurt, ini reaksi Zidane. Luka Jovic langsung unjuk gigi sekembalinya ke Eintracht Frankfurt setelah dipinjamkan Real Madrid. Saat menghadapi Schalke Minggu 17 Januari 2021, ex Benfica itu langsung memborong 2 gol. Menanggapi performa gemilang Jovic di klub lamanya, Zidane angkat suara. Menurutnya hal itu bukan salah seorang pelatih, di mana pria asal Prancis itu menegaskan bermain untuk Madrid memang sulit. Madrid sulit, saya mengalaminya sebagai pemain dan apa yang telah dilakukan Luka adalah pergi dan bermain, katanya dilansir Marca. Dia punya masa depan dan bisa menunjukkannya di Madrid. Sama untuk semua orang. Di sini selalu ada persaingan yang sangat kuat, tetapi pelatih tidak bisa disalahkan, tegas Zidane. Dicampakkan Zidane, wonderkid Real Madrid ngemis minta dilepas. Wonderkid Real Madrid Martin Odegaard dilaporkan memohon kepada El Real untuk segera melepasnya di bursa transfer musim dingin Januari 2021 usai dipinggirkan secara terus-menerus oleh Zinedine Zidane. Situasi Odegaard di Madrid tak kunjung menemui titik temu. Usai tampil apik musim lalu, pemain asal Norwegia ini malah jarang mendapat tempat bersama El Real. Sejauh ini belum ada laporan kemanakah Martin Odegaard akan berlabuh. Namun keputusan untuk hengkang dari Real Madrid telah bulat mengingat dirinya membutuhkan menit bermain untuk menambah jam terbangnya. Ayah David Alaba bantah kabar anaknya sudah sepakat gabung Real Madrid. Media Spanyol Marca melaporkan bahwa David Alaba telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Real Madrid pada Senin 18 Januari. Menurut laporan tersebut, David Alaba akan merapat ke Real Madrid dari Bayern Munchen pada musim depan dengan status bebas transfer. Marca juga melaporkan bahwa Alaba sudah menandatangani kontrak 4 tahun dan menyelesaikan pemeriksaan medis. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh ayah sang bek, George Alaba. George mengatakan bahwa anaknya belum mencapai kesepakatan dan menandatangani kontrak dengan Real Madrid. Dia juga menjelaskan bahwa ada klub selain Madrid yang menaruh perhatian pada putranya. Perpanjangan kontrak Mohamed Salah belum masuk agenda Liverpool. Gosip manajemen Liverpool akan menawarkan kontrak baru kepada Mohamed Salah nampaknya tidak akan terrealisasi dalam waktu dekat. Manajemen The Reds sudah memutuskan untuk tidak memberi Salah kontrak baru dalam waktu dekat. The Daily Mail mengklaim bahwa hal ini dikarenakan situasi perekonomian Liverpool tengah sulit karena pandemi corona berdampak besar pada keuangan mereka. Mengingat Salah memiliki gaji yang besar, proses negosiasi kontrak baru ini tidak bisa berjalan dengan lancar dengan kondisi keuangan Liverpool saat ini. Selain itu, Salah juga masih terikat kontrak yang cukup panjang. Ia masih akan bertahan di Anfield hingga tahun 2023 mendatang. Kering gol dalam 4 laga terakhir Liga Inggris, Mohamed Salah dicap makin egois. Penyerang Liverpool Mohamed Salah dicap makin egois usai kering gol dalam 4 laga terakhir di Liga Inggris. Ex-striker Liverpool Michael Owen menilai keegoisan yang dimiliki oleh Mohamed Salah memberikan pengaruh buruk untuk Liverpool. Bahkan Owen juga menyebut Salah makin egois. Menurut Owen, Mohamed Salah seringkali ingin memanfaatkan peluangnya sendiri tanpa mau mengumpan ke rekan setimnya. Kendati tidak mencetak gol dalam 4 pertandingan terakhir, Mohamed Salah tetap memimpin daftar top scorer Liga Inggris 2020-2021 dengan 13 gol. Arsenal sudah punya Mesut Ozil baru dalam diri Emil Smith-Rowe. Mikel Arteta tidak perlu khawatir karena Arsenal saat ini sudah memiliki Mesut Ozil baru dalam diri Emil Smith-Rowe. Smith-Rowe dinilai bermain sangat brilian di lini tengah Arsenal meskipun baru merumput 5 kali di Liga Inggris musim ini. Mantan penyerang Arsenal, Ian Wright, menyebut gelandang berusia 20 tahun itu sebagai Mesut Ozil baru di skuad The Gunners. Bahkan Wright menyebut kalau Smith-Rowe memiliki kelebihan dibandingkan Ozil, yakni kecepatan dan juga stamina. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!